Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Pak Dedi di SMK Negeri 4 Jakarta pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UPS. Apa itu barang yang namanya UPS? Ya, UPS singkatan dari Uninterruptible Power Supply. UPS ya, barangnya sepintas seperti motherboard TV, tapi dia agak lebih tebal. Dia ada displaynya hanya kadang-kadang hanya ada 3 saja, yaitu posisi standby atau charging atau terjadi fault, kesalahan ya. Apa definisi daripada UPS ini? UPS adalah perangkat yang biasanya menggunakan baterai backup ya, sebagai catuan daya alternatif untuk dapat memberikan suplai daya yang tidak terganggu untuk perangkat elektronik yang terpasang. UPS merupakan sistem penyedia daya listrik yang sangat penting diperlukan sekaligus menjadi bagian benteng dari kegagalan daya serta kerusakan sistem hardware. UPS akan menjadi sistem yang sangat penting dan sangat diperlukan pada banyak perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, jasa informasi, jasa internet, dan lain-lain. Bagaimana dapat dibayangkan kerugian yang sangat besar ya, yang diakibatkan daripada kegagalan daya listrik ya, jaringan listrik yang tanpa dilindungi oleh UPS ini. Bukan cuma pada penyedia jasa telekomunikasi sebetulnya ya, pada lab-lab komputer sebetulnya, pada perkantoran yang menggunakan komputer. Kalau menggunakan laptop biasanya baterai laptopnya masih bagus, walaupun mati listrik masih bisa nyala. Tapi pengguna komputer PC desktop biasanya itu kalau udah tanpa menggunakan UPS, sedang kerja mati, wah datanya bisa hilang ya. Bukan hilang, malah kadang-kadang bisa terjadi kerusakan daripada alat akibat listrik yang tiba-tiba mati ya. Matinya sumber tegangan itu kadang-kadang kan banyak sebab ya, bahkan bisa merusak alat komputer atau peralatan elektronika atau peralatan listrik yang ada di rumah atau ada di kantor. Jadi fungsi daripada UPS itu adalah sebagai backup ya bagi sistem komputer terutama listrik ya, dan sekaligus memperbaiki kualitas daripada jaringan listrik. Jadi penyedia tegangan seperti PLN itu tegangannya sebetulnya sangat tidak stabil ya, dan banyak ada gangguan, tidak smooth gitu ya. Kenapa demikian ya? Karena pemakaian PLN juga tidak stabil. Kadang-kadang siang hari listriknya bisa turun ya, tapi kalau tengah malam itu listriknya bisa normal. Jadi 220 volt itu pun kadang-kadang dia tidak stabil. Udah gitu ada sering terjadi gangguan, misalnya ada petir ya, itu bisa terjadi gangguan PLN. Nah, dengan menggunakan UPS, selain dia ketika listrik ini tidak ada, dia juga bisa meratakan, karena di UPS ini dilengkapi dengan rangkaian filter ya. Jadi dalam kondisi normal ya, dia biasa-biasa saja. UPS akan berfungsi manakala terjadi kegagalan daripada PLN. Begitu dia terjadi down ya, berhenti, maka yang menggunakan komputer atau elektronika atau alat-alat ini santai-santai saja ya. Tapi dia bukannya seperti genset ya, dia hanya pengganti sementara, backup sementara. Waktunya antara 5 sampai dengan 17 menit saja ya, 5 menit sampai dengan 17 menit, kira-kira seperti itu ya. Karena
sumber utamanya juga dia cuman hanya hidup dari aki saja. Jadi fungsi daripada UPS itu adalah sebagai pengganti ya sementara jasa sumber tegangan dari penyedia sumber seperti PLN begitu. Ketika dia tidak ada, maka dia akan memberikan waktu jeda sehingga alat bisa dimatikan atau paling tidak kita bisa menyimpan men-save pekerjaan kita ya dan dimatikan secara normal gitu ya. Masih ada waktu sekitar 5 sampai dengan 17 detik. 17 menit ya. Fungsi utama daripada UPS itu adalah yang pertama dapat memberikan energi listrik sementara ketika terjadi kegagalan daya listrik utama ya. Yang kedua adalah bisa memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk segera menghidupkan genset atau mengganti listrik utama. Serah sistemnya kayak gimana ya. Jadi sebelum mati 5 menit 7 menit masih bisa kita menghidupkan genset ya. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk segera melakukan backup data. Data-data yang penting itu segera diamankan, di-save ya, dan kemudian kita matikan secara normal gitu sesuai dengan prosedur ya. Jadi bayangkan matiin komputer main cabut aja atau dengan yang sempurna kan butuh waktu ya, paling nggak klik shutdown gitu ya. Kemudian komputer kembali merefresh sebentar baru dia akan mati. Yang keempat adalah mengamankan sistem komputer dari gangguan-gangguan listrik yang dapat mengganggu sistem komputer baik berupa kerusakan software maupun kerusakan hardware. Yaitu tadi ya, gangguan-gangguan listrik yang diakibatkan karena penggunaan daripada sumber-sumber listrik. UPS secara otomatis dapat melakukan stabilisasi tegangan ketika terjadi perubahan tegangan input sehingga tegangan output yang digunakan sistem komputer menjadi tegangan yang stabil. Sumber tegangan PLN ini paling tidak bagus karena sangat rentan sekali terhadap itu tadi, ada petir, ada gangguan industri, karena kan semua artinya PLN itu bukan cuman kita, bukan cuman kantor kita, bukan cuman rumah kita, tapi dia berhubung dengan pabrik-pabrik, dengan apa, bisa menghasilkan noise dan segala macam. Nah, dengan menggunakan UPS itu seperti ada jembatan penghubung antara sistem kita dengan si penyedia listrik PLN itu. Jadi tengah-tengahnya tuh ada UPS. Paling tidak di situ ada rangkaian filter untuk meratakan atau menstabilkan tegangan. Yang harus kita ketahui bahwa tadi waktu ini tidak bisa selamanya karena di UPS itu sangat tergantung dari sumber yang utamanya itu berupa sumber tegangan dari aki gitu ya. Jadi manakala terjadi ada satu kegagalan sistem di PLN itu, maka aki yang akan tetap menjadi sumber utamanya. Dia merubah dari DC menjadi AC ya. Kita udah bahas ini pada pertemuan bagian awal pertemuan kita tentang inverter, power inverter. Jadi prinsipnya adalah di UPS itu terdapat di dalamnya adalah rangkaian inverter atau power inverter yang merubah menjadi DC ke AC. Keunggulannya adalah ketika dia mati listrik, dia akan sumbernya dari aki ke AC. Tapi ketika dia ada listriknya sedang normal, sumber normal, ya, aki bisa diistirahatkan, paling tidak dia akan melakukan proses pengisian, ya, dinormalkan kembali, gitu, ya. Jadi dengan demikian ketika ada gangguan listrik terputus down gitu, dia masih punya banyak waktu untuk bisa paling tidak melakukan prepare, mempersiapkan tadi genset, kemudian mematikan, men-save data, kemudian mematikan komputer secara normal. Pada kondisi-kondisi tidak menggunakan UPS, kenapa memang tidak ada masalah? Ya tidak ada masalah. Memang ini bisa dipakai walaupun PLN dia noise, terdapat gangguan, tidak smooth AC-nya ya dibandingkan dengan menggunakan UPS ya, tapi sistem masih tetap bisa dapat bekerja. Yang
agak berbahaya adalah ketika ada gangguan spike ya, spike ini lonjakan tegangan yang tiba-tiba dia naik gitu ya. Ini terjadi biasanya ada petir jebler gitu, dia langsung naik ya. Nah ini pada alat-alat yang rentan ya, itu bisa jebol ya. Yang sering itu casan HP atau kita sedang mencas pengganti baterai itu ya, itu tiba-tiba rusak sendiri gitu. Itu karena terjadi spike atau lonjakan tegangan yang sesaat dengan waktu yang sangat cepat ya. Ini bisa saja merusak, mengganggu kinerja daripada alat kita ya. Ini dia spike, itu dia tegangan yang tiba-tiba tinggi daripada ininya. Penyebabnya tadi biasanya karena faktor cuaca. Selain dia ada spike tinggi, dia bisa turun juga, bisa down gitu ya. Jadi spike itu naik, yang dia juga bisa tidak putus, tapi dia cepat ngedrop turun ke bawah gitu ya, spike-nya ke arah yang terbaliknya. Nah ini malah bisa ya, kalau alat kita nggak di bawah level 70 volt biasanya ya sudah tidak bisa di cover lagi ya, dia bisa kedip langsung mati gitu ya. Jadi kita pernah mengalami kejadian di mana listrik kita tuh sebentar doang, mati sebentar, tapi dia nyala lagi. Nah itu bukan PLN diputuskan, itu pasti ada gangguan tegangannya drop ya daripada tegangan normalnya. Jadi ketika kalau tidak menggunakan UPS ya sudah kita betul-betul sangat tergantung pada PLN ini ya matilah kita, sudah sistem mati, PLN mati ya mati kalau kita tadi hanya bergantung daripada PLN. Jadi tanpa menggunakan PLN sebetulnya bisa saja bekerja, tapi PLN itu banyak tegangan yang tidak normal, tidak stabil ya, kadang-kadang mati semaunya gitu kan, tanpa pemberitahuan ya. Ini sangat tidak menguntungkan. Tapi dengan penggunaan UPS ya, kita bisa tidak 100% tergantung daripada sumber PLN. Paling tidak pada saat sumber utama down, dia masih bisa ada waktu untuk jeda untuk kita mengisi atau mempersiapkan ya tadi bisa men-save atau mematikan komputer kita secara normal. Nah ini tentu saja kondisi aki di sini harus selalu fit, karena aki ini memang menjadi betul-betul sumber daripada hidupnya atau kerjanya UPS ini, dan dia bisa saja habis gitu ya. Nah ya tadi waktunya itu sekitar 5 sampai dengan 17 menit kalau saya coba melihat beberapa parameter daripada UPS ya. Jadi ini mesti segera, makin lama dari mulai dia full ya, makin lama mungkin sudah kalau dia 5 menit doang ya mungkin cuman di menit keberapa sudah mulai turun ya. Kalau sudah turun ya ini harus segera kita melakukan satu aksi ya. Sehingga kalau nggak diterusin terus ya listriknya lebih dari waktunya ya, penggunaan daripada UPS juga nggak efektif. Kalau terlalu lama akhirnya membuat sistem kita juga jadi mati gitu kan ya. Jadi tidak seperti genset, UPS itu hanya bersifat membackup data sementara. Lantas ada apa sih, bagaimana cara kerja daripada UPS itu ya? Memang betul dia tergantung daripada aki, tapi ada apa saja di dalam UPS selain ada aki? Yang pertama, yang jelas selain ada aki di dalam UPS ya, di bagian UPS itu ada 4 unit, ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah baterai charger tentu saja ya. Jadi di bagian dalam daripada UPS harus ada baterai charger. Dia ini adalah berfungsi untuk mengubah dari AC menjadi DC
ya, AC menjadi DC, DC-nya ini akan mengisi, fungsinya adalah untuk fungsi charger adalah mengisi aki, ya. Karena nggak diisi nggak seimbang ya, dia tujuan backup mau diambil terus, kalau nggak diisi ya nggak bisa kerja nantinya, hanya sekali saja barangkali. Itu tadi. Jadi dalam selain aki dia mesti ada charger, ya. Yang kedua adalah dia ada inverter, ya. Kalau aki ini sifatnya dari AC menjadi DC, kemudian dia ngisi aki. Yang kedua adalah harus ada pengubah dari DC ke AC, ya. Nah, DC ke AC, nah AC-nya ini nanti yang digunakan lah untuk menyalakan komputer, gitu. Ada apa lagi selain daripada dua unit itu, ya? Yang ketiga adalah adanya transfer switch, ya. Nah, transfer switch ini penting karena kan waktu kondisi normal ya PLN-nya bisa dipakai aja langsung gitu, ya. PLN-nya dipakai, tapi ketika dia selain dia dipakai, dia juga akan mengisi aki gitu, standby. Jadi manakala terjadi listrik tidak ada, nah switch-nya dia akan pindahkan, dia akan off, dia akan ambil dari inverter, ya, dari aki, tegangan dari aki dinaikkan jadi AC, dia diberikan. Loh, kenapa pakai transfer? Ya, transfer itu untuk memindahkan, ya. Kenapa? Ini kan satu saluran. Kalau nggak diputus, nanti dia AC-nya dia akan masuk ke sana, balik ke sana. Nah, ini bahaya. Begitu dia balik ke sana, ini lagi dipakai, tiba-tiba listrik hidup, tabrakan, bisa jebol, ya. Jadi ini transfer switch ini adalah untuk memindahkan, ya, manakala terjadi listrik mati, ya. Nah, dia mesti memindahkan posisi dari jala-jala PLN ke rangkaian inverter. Jadi ketika manakala dia terjadi, ya, terjadi putus misalnya PLN ini, nah transfer switch inilah dia yang bekerja. Pada saat normal-normal saja, ya, dia bisa ngisi ke aki, kemudian aki masuk ke AC, ada yang langsung, ya. Nanti peranan switch ini akan kita bahas lebih detail lagi ketika kita membahas jenis-jenis daripada UPS itu. Jadi yang ketiga bagiannya adalah disebut dengan transfer switch. Ya, transfer switch ini penting manakala ketika dia ada PLN, dia akan menutup, menggunakan jasa PLN, sekaligus PLN akan digunakan juga untuk mengaktifkan baterai charger, ngisi baterai terus gitu. Tapi manakala dia tidak ada listrik, maka transfer switch akan memutus hubungan yang ke PLN, dia akan menghubungkan ke inverter, dari aki dinaikkan, dirubah menjadi AC tegangannya, kemudian inilah yang akan digunakan. Jadi kerja daripada transfer switch itu, ya, dalam kondisi normalnya sebetulnya dia langsung bisa dipakai. Lanjut, selain yang ketiga tadi dari baterai, charger, inverter DC to AC, ada transfer. Yang keempat adalah adanya SPD, ya. SPD tadi ini yang bikin dari filter yang kasar-kasar ini menjadi dia rata, dan sekaligus jika terjadi spike tadi, lonjakan atau dia tegangan yang turun tadi, maka diproteksilah alat-alat sistem UPS ini. Jadi pelindungan untuk UPS ini dipasangi sistem yang namanya Source Protection Device. Jadi untuk melindungi UPS dari tegangan lonjakan atau tegangan yang drop gitu, ya. Dari jenis-jenisnya UPS itu ada 3 macam, ya.
Yang pertama adalah standby atau offline UPS. Standby UPS ini yang skalanya paling kecil ya untuk orang rumahan, untuk satu rumah saja gitu. Dayanya biasanya sekitar 600 sampai dengan 700 VA biasanya ya. Kemudian yang kedua adalah line interaktif, ini sudah agak besar, masih di bawah 3 kV, 3 kVA ya, 3 kVA. Untuk pemakaian di atas 3 sampai 5 itu biasanya dia menggunakan online double conversion. Ini saja untuk perusahaan-perusahaan besar, skala besar, tegangannya juga membutuhkan tegangan yang besar. Apa perbedaan daripada ketiga sistem ini? Kita lihat sistem yang pertama yang namanya adalah standby UPS atau disebut dengan offline. Pada penggunaan dia sebagai offline, dia ada transfer switch di sini, ya, transfer switch. Kemudian ketika PLN-nya normal, sumber normal, transfer switch akan posisinya menutup. Ya, menutup ini berarti dia akan dilewatkan langsung ke pemakai, gitu, ya. Jadi biasa nyambung, ada listrik ya disambungin aja langsung ada transfer, dan sekaligus juga sebagian juga diambil, dicangkok di sini, diambil oleh rectifier untuk ngisi charger baru dia mengisi aki gitu. Jadi selama ada listrik ya, inverter nggak kerja, nggak terhubung, putus dia. Arus listrik cuma disalurkan langsung, kemudian dimanfaatkan buat mengisi aki sampai dia penuh gitu. Kalau udah penuh ya sudah selesai, dia pakai terus ya terserah gitu ya. Jadi di dalam UPS itu ada AC to DC, di charger ada DC ke AC baru dia masuk ya. Jadi sebetulnya satu kesatuan ya, charger DC ke AC satu kesatuan gitu ya. Jadi standby itu dia dalam kondisi normalnya PLN masuk dipakai sekalian dipakai untuk isi, inverter istirahat tidak ada terhubung. Tapi manakala terjadi PLN putus down gitu, jadi ini dipakai ya. Nah dia yang bikin rata tadi kan apa ya, di sini ada suppressor ya, dilengkapi dengan suppressor ini yang SPD tadi ya, SPD tadi. Kemudian ini ada filter tadi yang meratakan ya. Nah ini langsung dipakai, dan selama dia dipakai ya sebagian AC-nya juga dipakai buat charger untuk ngisi baterai ya. Inverter istirahat ya, inverter istirahat nggak ada sambung. Tapi manakala terjadi gangguan PLN-nya, misalnya dia terputus tadi, down gitu. Jadi begitu down, transfer switch-nya akan terputus ya. Jadi ini lihat, dalam kondisi normal dia terhubung, ini dipakai buat ngisi aki ya. Tapi manakala PLN-nya tidak bekerja, transfer switch langsung bereaksi akan memutus sambungan dari PLN ke rumah kita ya, yang kita pakai putus. Ini tidak bekerja ya, rectifier dan baterai, tapi dia akan bekerjanya dari aki, dirubah aki DC ke AC, AC-nya dipakai ya. Nah transfer switch tadi memutus ya. Kenapa kalau dia nggak putus? Kalau dia nyambung terus, maka tegangan ini masuk ke rumah kita, masuk juga dengan PLN yang lagi tidak ada memang. Tapi kan ini nyalanya kapan kita nggak tahu. Dan PLN juga tidak pernah ngasih kabar, oi tolong siap-siap saya mau nyalakan kembali. Nggak, mutusnya nggak dikasih tahu, nyambung lagi juga nggak tahu kapan. Maka ini untuk amannya transfer switch akan memutus sehingga tidak ada lagi arus yang bisa terbalik ke sana, semua arus akan bisa dipakai gitu. Itu adalah cara kerja standby UPS atau offline UPS. Yang kedua itu adalah line interaktif. Komponennya hampir sama, tidak ada perubahan. Nah, tapi ini harganya agak lebih mahal dan bentuk fisiknya juga agak lebih mahal. Dia dilengkapi lagi, inverternya juga khusus, dia punya AVR ya, di dalamnya ada automatic voltage regulator. Bedanya apa? Nah, ini tadi. Kalau pada
offline, selama ada PLN, inverter itu istirahat, nggak terkoneksi. Ya, inverter baru aktif kalau dia mati lampu, baru diaktif. Tapi kalau pada proses interaktif lain, waktu kondisi hidup pun inverter tetap dia sambung gitu loh. Jadi beda-beda tipis ya. Dalam kondisi normalnya, kalau offline itu artinya waktu ada listrik, inverternya nggak kerja. Jadi kerjaan aki ini cuma diisi aja gitu ya. Nah, tapi kalau sistem line interaktif, dia tetap tersambung ya, begitu masuk dia aktif. Jadi ikut membantu meratakan ya, itu mengatur menstabilkan tegangannya. Kalau dia turun dia naikin, dia naik dia turunin. Jadi di sini ada AVR karena dia kontrol terus di sini. Mengontrol apa yang terjadi, tegangan yang dikasih dari PLN itu gitu. Sekaligus juga membantu proses perataannya. Ya, jadi ini aktif tapi di sini beda. Jadi menjadi lebih halus tegangannya karena sudah dikendalikan oleh AVR yang ada pada inverter. Tidak istirahat seperti yang sistem offline ya. Jadi transfer switch ini ada inverternya itu bekerja ganda ya. Dia bisa mengendalikan, membantu sambung terus, aktif terus, memantau pengisian daripada aki ya. Sekaligus juga meratakan. Itu perbedaan mendasar daripada offline dengan line interaktif. Yang paling eksklusif tentu saja, yang paling bagus, yang paling mahal barangkali, itu adalah online double conversion. Pada penggunaan online double conversion itu sudah tidak ada lagi transfer switch, tidak ada sama sekali. Ya, kalau ini masih ada transfer switch-nya, tapi kalau dia sudah tidak ada lagi. Ya. Ini betul-betul tidak ada hubungan antara PLN dengan alat kita, sumber listrik yang di rumah kita. Ya. Karena dia betul-betul kita hidup ini, tegangan di rumah kita itu betul-betul diberikan dari prosesnya baterai ini. Ya. Disebut dengan double conversion, itu double dua kali pengubahan langsung, itu adalah namanya double conversion karena di sini ini double langsung. Yang satu AC to DC berbarengan juga terjadi pengubahan DC to AC berbarengan. Ya. Langsung dipakai gitu. Ya, itu namanya double conversion sekalian juga. Jadi si aki ini selain dipakai sekaligus juga diisi gitu oleh rangkaian inverter. Ini teknologinya lebih tinggi, lebih canggih ya. Ya tentu saja untuk kebutuhan juga tegangannya yang besar ya, watt-watt yang besar. Jadi dengan menggunakan sekaligus dia dipakai, sekaligus juga dia melakukan proses pengisian ya. Jadi ini waktu ada PLN dia isi ya, dia sekaligus juga dilakukan proses pengisian. Jadi yang disebut dengan double converter itu karena dia ada rectifier di sini. Jadi pengubahan AC menjadi DC-nya ya, juga di sini yang kedua adalah dia ada inverter. Ya, ada rectifier, ada inverter. Rectifier mengubah AC menjadi DC, inverter merubah DC menjadi AC. Jadi inilah yang double conversion ini. Kalau kita lihat ada rectifier dan ada inverter ya, yang dilakukan sekaligus dengan melakukan proses pengisian aki. Itu barangkali 3 jenis daripada jenis-jenis daripada rangkaian UPS. Ada UPS yang offline, kemudian interaktif line, kemudian yang terakhir adalah online double conversion. Ini adalah cara instalasi UPS-nya. Jadi dia biasanya dari PLN langsung masukin ke UPS, kemudian UPS masukannya ada 2, dia butuh dari PLN dan juga dari aki ya. Akinya biasanya 24 volt. Jadi kalau dia ada akinya 2, dia harus diserikan
ya. Nah kemudian outputnya baru bisa dipakai untuk komputer atau buat menyalakan lampu atau kipas angin. Ini saklarnya buat ininya ya, ini dia seperti ini. Atau juga ini ada contoh yang lain. Ini UPS nya untuk instalasi di rumah cukup satu saja. Ini ada baterainya masuk sini, kemudian keluarannya PLN lagi normal masuk sini ya, masuk seperti ini. Nah baru outputnya itu nanti dipakai ya. Dalam kondisi normal ada listrik, dia akan pakainya dari PLN. Tapi begitu tidak ada listrik ya PLN UPS akan mengambil dari aki, kemudian dia akan rubah menjadi AC, digunakanlah untuk menyalakan kipas maupun lampu maupun komputer. Ini tampilan bentuk UPS ya. Nah, ini tampilan tegangannya, menghasilkan tegangan 220 volt. Nah ini pantatnya, kalau kita lihat bagian belakangnya, ini aki masuk dari sini 12 voltnya ya. Ini ada sikring buat protection. Ini adalah input PLN ya, input PLN-nya masuk dari sini ya. Kemudian ini outputnya, kita kalau ini bisa pakai komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan lain-lain, atau masuk colokan. Jadi dia masuk satu keluar banyak ya. Nah beberapa UPS juga sudah bisa dilengkapi dengan ada USB dan serial. Ini bisa dihubungkan ke komputer, bisa melakukan proses pengontrolan melalui komputer, juga bisa melalui jaringan ya, kabel jaringan. Untuk komputer-komputer yang kelas tadi double conversion perkantoran itu bahkan punya rak-rak khusus ya, sampai besar beberapa kilovolt tegangannya ya. Jadi ini di paralel masing-masing inverter dalam satu lemari besar ini ya, di gedung-gedung ya, biasanya gedung-gedung pemerintah, pelayanan publik yang tidak boleh mati datanya ya, dia pasang, nggak mau ngambil risiko seperti ini ya. Ya contohnya RCTI lah ya, nggak pernah mati kan. Walau mati dia UPS dulu kerja, habis UPS kerja baru dia hidupkan genset ya. Ada listrik lagi ya, matikan gensetnya pakai PLN, tapi dia juga ngisi ke UPS. Ini jaringan UPS untuk lab komputer ya. Server biasanya dikasih yang agak lebih bagus, karena ini bahaya kalau dia sampai waktunya lebih panjang harusnya ya. Dan ini unit-unit lain tadi kalau kita lihat satu UPS itu cuman punya 8 kan. Berarti kalau komputernya lebih dari banyak, misal 30-an ya, berarti 888 dibagi-bagi ya ke masing-masing komputer. Jadi nggak bisa satu UPS dipakai untuk semua satu lab komputer gitu. Ada contoh ini, ada contoh UPS tipe 31054, 56 dan 58. Yang kecil ini yang 54 ya, dia punya dayanya 1000 watt ya, 1000 watt volt ampere. Ini 2000 watt, ini 3000 watt. Yang mau saya lihatin di sini adalah besarnya ini, ukurannya bukannya jadi mentang-mentang besar dia tambah lama, tidak. Backup time-nya sama, cuma 5 menit doang ya. Yang beda adalah pemberian dayanya ya. Ini 10 kilo, ini 17, yang paling gede ini sampai 23 kilo. Jadi kalau kita lihat baik tipe yang pertama, tipe kedua dan ketiga itu sama saja, outputnya, inputnya 230, outputnya 230 ya. Nah waktunya semua juga tadi adalah selama 5 menit, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya waktu backupnya adalah 5 menit. Yang membedakan itu adalah dayanya, daya yang dihasilkan daripada UPS tersebut. Tentu saja seimbang ya. Yang paling kecil yang dayanya 1000 watt itu batu baterainya 24 volt. Yang 2000 watt itu dia 48. Jadi sudah berapa nih? Kalau 12 ini aja 2, ini berarti 4. Ini berapa? Ya. 72 volt. Akinya butuh 72 volt untuk menghasilkan daya yang 3000 watt tadi. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan, kita bahas tentang UPS.
Terima kasih atas segala perhatian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.